Udah 2000 yang nonton. Ada yang nanya Medco wifi, pertanyaannya udah mulai beragam. Nggak cuman BRI doang, aku cek trending topik. Halah, masih BRI. Ya wis, kecetit. Oke, aku matiin komennya yang ada di Igoy. Yang ada di Igoy aku matiin dulu komennya. Oke, aku start dari IHSG. Oke, jadi gini teman-teman, kemarin tuh banyak yang mix up kan, minta URL gratis apa segala macam. Yang gratis tuh kalau pas kalian lagi nonton live. Kalau udah nggak live, DM aku itu sebenarnya nggak gratis, diskon 90% gitu. Cuman kemarin pas DM aku tetap dikasih gratis juga sih. Ya anyway, ya sudah. Untuk malam hari ini kita masih kasih gratis untuk webinar tanggal 1 Februari Basic Super Trader. Nanti URL-nya dicatat ya. Kalau nggak sempat ya DM aku aja, nggak apa-apa. Hari ini kita masih kasih gratis untuk kalian yang nonton live, baik yang langsung maupun yang DM aku. Harusnya yang live doang nih, yang DM harusnya nggak. Tapi malam ini kita masih kasih free gitu ya untuk webinar 2 jam Basic Super Trader. Ini bukan workshop. Kalau workshop nanti beda lagi. Oke teman-teman, kita langsung aja ngelihat IHSG daily chart. Tadi sempat naik lumayan signifikan ya, dibuka gap up terus kemudian turun, bentuknya masih tetap valid double bottom, bentuknya kayak gini. Ini masih double bottom ya. Terus gimana IHSG ke depan? Terus bagaimana saham-saham perbankan ke depan? Kemarin saya udah jelasin tentang BRI panjang kali lebar kali dalam. Nah, aku nggak tahu apakah ada teman-teman yang udah cut loss sehari sebelumnya, karena BRI itu epic banget ya. Ini aku baru run through market secara garis besar, belum bahas secara detail malam hari ini. Intinya IHSG bentuknya double bottom, ini pattern yang cakep, pattern yang bagus. Terus kemudian kemarin itu 2 hari yang lalu itu epic banget sih. Jatuhnya tuh kenceng kan ya, dengan volume transaksi tinggi. Jadi kayak di sini kita melihat bahwa sebenarnya institusi pun they had no clue. Kayak ngelihat USD-nya menguat, rupiah melemah pada tanggal 13 Januari. Itu jualan dengan volume transaksi besar. Terus kemudian 14 Januari juga masih net sell. Nah kemudian baru kemarin tuh ya 15 Januari asing masuk. Pertanyaan saya adalah apakah mereka benar-benar investor institusi besar? Itu benar-benar they have no clue, atau mereka sengaja markdown di sini, dijatuhin terus kemudian naik lagi. Bisa jadi kayak gitu juga ya. Oke, thank you yang ada di Tok yang di YT. Kalau mau lihat chartnya ke Igoy ya, karena aku nggak bisa share 3 kamera barengan. Kira-kira kayak gitu sih. Terus kemudian BRI gimana, nanti aku akan bahas kalau udah yang nonton banyak ya. Jadi aku nggak tahu apakah hari ini bisa si Ceng lagi yang nonton. Cuman aku bahas garis besar aja. Dan setelah sekian lama asing itu net sell di saham perbankan besar, 2 hari ini asing net buy. BRI net buy 364,3 miliar. Bank Mandiri ini net buy 154,1 miliar. Nah bentuknya kayak gini. Nanti kira-kira bakalan bagaimana, nanti saya akan kasih tahu. Brand katanya saya nggak tahu juga. Brand katanya mau masuk MSCI. Dan hari ini ada pantulan asing masuk 45 miliar net foreign buy-nya. Kemudian ada United Tractor yang net buy-nya 29,1 miliar, dan ada pattern yang mirip dengan double bottom juga di United Tractor. Kemudian ada saham Papa PP yang dia juga ada net buy sekitaran 24 miliar yaitu cuan, dan ini bukan buy or sell recommendation. Aku baru bahas secara garis besarnya dulu. Terus bicara soal inflasi Amerika, aku mau kasih lihat data inflasi Amerika yang di Tok yang di YT. Langsung ke Igoy ya, langsung ke Igoy untuk bisa ngelihat chartnya ya, chart inflasi. Aku mau share chart inflasi, ini duduknya agak-agak ngambang dikit biar kepala aku agak ke atas gitu, jadi setengah squat. Oke. Ya, jadi inflasi Amerika kemarin malam tuh udah keluar datanya dari 2,7 jadi 2,9%. Terus core inflation-nya turun dari 3,3 jadi 3,2%. Nah, sebenarnya
Itu ekspektasinya ya, dari hasilnya dan ekspektasinya tuh gimana, masih sesuai dengan ekspektasi, masih sesuai dengan konsensus analis. Jadi sebenarnya hasilnya tuh masih oke-oke aja. Kesimpulannya, The Fed tidak akan terlalu agresif untuk nurunin suku bunga karena inflasi ada kenaikan. Core inflation-nya secara tahunan turun tapi cuman dikit doang ya. Core inflation monthly juga turun tapi dikit doang. Nah, ini jadi satu tantangan juga sebenarnya kalau The Fed gak nurunin suku bunga, oke? Jadi tantangan buat IHSG kita juga. Nah, terus kita mau lihat beberapa faktor dulu sebelum nanti saya akan bahas untuk saham-saham perbankan dan saham yang lain gimana yang di Tok-Tok DIET. Langsung aja ke Igoy untuk bisa lihat chartnya. Oke, perhatikan di sini. Wah, ini rupiahnya melemah lagi. Apakah ini yang menyebabkan tadi IHSG ditutup merah? Ya, mungkin saja. Rupiahnya melemah lagi seperti yang sudah kita bahas beberapa hari sebelum ini, bahwa di sini ada pattern flag atau pennant dengan target pattern ini proyeksinya, proyeksi pattern sekitar 16.800, hampir 17.000. Nah, di area ini juga dekat banget ya. 16.600-an deh, sorry. 16.600 dekat banget dengan level all time high. All time high-nya USD versus rupiah kita itu ada di 16.738. Tertingginya sekitaran 16.738 ya. Ini di tahun 2020, sejak 2020. Nah, kita tarik ke belakang, apakah ada all time high lagi lebih tinggi dari level 16.738 dari tahun 2020. Nah, kita coba taruh satu garis lagi di tahun 98 waktu rupiah hancur banget, itu di level 16.850. Saat ini rupiah kita sudah berada di angka 16.335. Jadi sebetulnya kalau saya mau merangkum dan meng-summary, rupiah kita ini udah mencapai level yang menurut saya sih udah di level yang di resistance banget lah, udah rawan profit taking kalau yang trading USD ini kira-kira ya. Jadi udah di resistance banget untuk USD-nya, sehingga teman-teman menurut aku dalam 1-2 bulan ke depan bakalan ada koreksi untuk USD, yang artinya itu berarti rupiahnya justru malah menguat ya. Mungkin 1-2 bulan ke depan pasti tetap selalu ada retracement kayak gini. Perhatikan chart saya di Igoy, karena di Tok-Tok dan di YT nggak ada chartnya. Thank you Sony Lim buat orange juice-nya, aduh enak banget dikasih orange juice kayak di Desember 2022, Januari 2023 itu adalah contoh candle retracement setelah rupiah melemah selama beberapa bulan sebelumnya. Nah, ada potensi terjadi seperti itu juga nanti sekitaran bulan Februari, Maret. Jadi ada retracement dikit buat USD-nya, jadi rupiahnya menguat. Pada masa itulah IHSG bisa mulai lebih baik. Nah, kalau saya perhatikan pada masa itu adalah masa laporan keuangan perusahaan itu udah mulai keluar Januari Februari ini, full year 2024. Nah, apa itu January effect? January effect itu sebenarnya satu istilah di mana orang-orang tuh ngelihat bahwa pasar saham di bulan Januari itu cenderung naik. Nah, sebenarnya cenderung naik ini ada penyebabnya juga. Cenderung naik itu karena apa? Karena biasanya laporan keuangan full year tahun sebelumnya tuh dirilis di bulan Januari atau bulan Februari, kira-kira itu. Jadi itu yang mendorong naik. Biasanya Maret, April cenderung sepi lagi. Nah, tidak selalu seperti itu, rumus itu nggak selalu, tapi biasanya begitu. Oke, nanti rame lagi sekarang Mei gitu, terus kemudian turun lagi, dan secara statistik dalam setahun yang banyak turun tuh justru bulan Agustus. Bulan September, Oktober sering menjadi bottom. Nah, ini jangan dijadiin kayak patokan pasti. Mesti tetap harus ngeliatin real time chartnya itu gimana. Yang di Tok-Tok yang di YT ke Igoy, aku mau kasih lihat chart untuk inflasi Amerika bagaimana dan impactnya ke depan buat Indonesia gimana. Ini adalah chart inflasi Amerika yang aku share di INSTAGRAM aku, namanya @ellenme_official. Langsung aja ke situ teman-teman semuanya. Perhatikan di sini kalau Trump dilantik, impactnya apa ke IHSG? Impactnya inflasi akan cenderung diprediksi menguat atau naik, sehingga The Fed akan memperlambat penurunan suku bunga. Itu adalah impact yang negatif terhadap pasar saham Indonesia. Tapi tidak perlu terlalu banyak overthinking. Kenapa?
Karena kalau faktor-faktor makro itu nggak cuman itu aja. Sebagai contoh ya, kondisi saat ini gencatan senjata ya di Timur Tengah itu satu hal yang bagus untuk perekonomian secara umum, tapi itu negatif untuk sektor migas dan batu bara kita. Jadi kalau ada perang biasanya harga oil dan gas dan batu bara cenderung naik. Kira-kira kayak gitu. Jadi ada pros and cons semuanya. Jadi kalau Anda mendapatkan satu sentimen negatif, menurut aku jangan langsung sentimen negatif itu atau sentimen positif itu ditelan mentah-mentah cuman satu itu doang. Karena sebenarnya market kita bergerak karena banyak faktor. Oke ya, ini baru ngomongin garis besarnya. Nah, aku mau bahas ya tentang saham-saham perbankan, tapi aku juga mau bahas buat saham-saham sektor komoditas. Harga oil kan beberapa hari yang lalu sempat naik. Nah, tapi ada sepakat gencatan senjata antara Hamas dan Israel. Ini efeknya nanti gimana ke harga minyak dan juga saham-saham yang terkait seperti Medco, Elsa dan juga energi. Terus malam ini ada US Initial Jobless Claim, banyak berita di pekan ini. Terus ada US Retail Sales juga yang akan mempengaruhi pengambilan keputusan The Fed dalam menurunkan suku bunga ke depan. Oke, terus aku mau bahas saham banking karena ini udah mulai lumayan banyak yang masuk. Thank you gift-nya Hijratul, langsung aja ke Igoy aku @LNB_official untuk aku bahas saham banking. Enaknya bahas sekarang atau bahas nanti? Aku bahas sekarang aja ya, karena aku lagi ditunggu tim aku juga. Malam-malam mau wedangan, mau angkringan di Batu Malang. Kayaknya seru nih kuliner di sini. Kenapa asing memborong saham big banks kemarin? Dan hari ini tadi saat suku bunga turun, dan apakah asing masih akan lanjut memborong saham big banks? Nah, kali ini fundamental matters. Mungkin sebelum-sebelumnya saham BRI itu tertekan karena asing jualan terus, dan banyak orang yang belum berpengalaman melihat market secara garis besar. Mungkin pengalamannya baru dari masa pandemi kemarin dan juga pengalamannya baru pada saham-saham tertentu ya. Jadi melihat sebelah mata untuk saham-saham ini. Tapi buat yang sudah pengalaman, saya melihat teman-teman yang sudah punya jam terbang tinggi, mereka justru malah semakin menanti valuasi matters buat for big banks ini. Ya, ketika valuasinya murah, dan saat ini untuk Himbara itu banyak yang PBV-nya udah di bawah 2, salah satunya BRI. Sekali lagi, ini bukan encouragement untuk kalian borong BRI atau all in BRI. Ya, ini buat kalian mikir aja. Kemarin udah banyak banget, lengkap banget aku bahas tentang saham perbankan. Hari ini saya menambahkan aja. Jadi, asing itu kemarin memutuskan untuk balik badan langsung beli, dari jualan langsung beli. Karena persepsinya gini, kalau suku bunga diturunin, itu bakalan beban bunganya tabungan dan deposito itu akan turun lebih dahulu. Artinya cost of fund (COF) atau biaya bank yang bank keluarkan untuk membayar bunga ke nasabah itu jadi lebih kecil. Yang di tok-tok, yang di ke Igoy aja, bentar lagi aku share chart dari saham-saham banking dan ke depan gimana. Nah, kita bisa ngecek secara historical waktu tren penurunan suku bunga COVID-19 dimulai di tahun 2020 hingga pertengahan 2022. Cost of fund big banks itu ikut turun ngikutin arah perkembangan suku bunga. Nah, yang menarik ya, jadi ini chartnya, chart cost of fund. Perhatikan, ini dari CGI Research. Teman-teman lihat di Igoy, aku kasih lihat chart dari cost of fund atau biaya yang dikeluarkan oleh bank untuk bayar bunga gitu ya, kira-kira ke nasabah. Nah, ini dari 2020 ke 2021 itu cost of fund-nya itu kecil gitu loh. Kemudian mulai naik lagi trennya itu dari 2023 dan 2024 ya. Yang menarik, labanya emiten perbankan ketika cost of fund ini murah di tahun 2021 ini banyak yang perbankan labanya tuh meningkat dan mencapai all time high. Nah, itu sebenarnya yang diharapkan oleh investor-investor besar. Kenapa? Karena ketika cost of fund atau beban untuk bayarin bunga tabungan dan deposito itu turun, tapi bunga kredit itu nggak turun. Jadi income-nya perbankan ini labanya masih
malah akan jadi makin tebel. Istilah kata tuh gampangnya gini, aduh, meleset, sorry. Gampangnya tuh gini, bunga kredit ya, jadi bunga kredit orang-orang pinjam duit ke bank itu bunganya lebih tinggi daripada bunga tabungan dan deposito, sehingga net interest margin dari perbankan itu naik gitu loh. Nah jadi just for your information, rata-rata jenis kredit perbankan itu 40% itu bunga tetap atau fixed rate, yaitu bunga yang tidak berubah meskipun suku bunga acuan naik dan turun. Kemudian 40% itu managed rate ya, managed rate itu artinya gimana? Bunganya tuh diatur oleh bank berdasarkan kebijakan tertentu. Jadi tidak langsung mengikuti perubahan suku bunga acuan. Yang ngutang ke bank yang berharap bunganya langsung turun, mungkin kali ini kalian harus ya menunggu dulu gitu ya, kira-kira gitu. Jadi hanya sekitar 20% sisanya yang langsung terpengaruh oleh perubahan suku bunga acuan. Nah dengan gitu potensinya bunga kredit itu justru nggak banyak berpengaruh, dipengaruhi oleh penurunan suku bunga ini. Nah di tahun 2025 NIM atau net interest margin perbankan diperkirakan rata-rata akan naik 10 basis point secara tahunan. Di 2024 kemarin itu pertumbuhan net interest income ya dan juga net interest margin. Beberapa saham perbankan termasuk BRI itu single digit doang. Yang pertumbuhan laba perbankan masih 2 digit itu cuman Bank Capek Antri. Capek antri nunggu turun di bawah, turun sih tapi nggak turun-turun sebanyak BRI kayak gitu ya. Nah jadi itu juga yang membuat kemarin asing lebih banyak masuk ke BRI, secara chart itu naiknya lebih signifikan di BRI daripada BCA. Jadi kayak FOMO-nya tuh lebih banyak. Kenapa? Kalau kalian mau tahu valuasinya BRI ini, aku coba cek file, aku minta tolong dong coach, file ini apa namanya, gambar valuation perbankan dong, tim coach yang lihat ini. Oh ada nih. Oke, aku mau kasih lihat ini ya. Nih, lihat di Igoi, teman-teman yang di TokTok, yang di YT. Perhatikan di sini. Ini valuasinya BCA. Current PBV 4,69, 5 years average di 4,38. Kalau kalian bilang mahal ya emang premium sih. Tapi ya kapan sih BCA diskon banget? Kita mau kalau dia diskon banget kayak tahun 2020 kemarin gitu loh. Cuman kan ya susah ya. Sekarang di angka current PBV-nya premium 7% aja udah termasuk murah buat BCA. Namanya kan Bank Capek Antri ya. Capek Antri nunggu valuasi turun. Nah, bandingan dengan BRI di sini sekali lagi saya bukan lagi mau ngepom-pom BRI. Investasi harus mikir, nominalnya harus mikir. Nanti kalau misalkan rupiahnya turun, BRI-nya turun lagi, kalian nggak boleh stres. Caranya beli nominal yang kalian paling reasonable adalah mikir aja. Ini enggak ya, ini enggak. Tapi anggap aja seandainya BRI jadi kayak Unilever, tapi enggak gitu loh. Itu aku ngomong gitu supaya apa? Supaya teman-teman pakai ya profil resiko yang benar-benar sesiapnya kalian gitu loh. Kalau masuk di saham uang hilang atau ini gimana? Jangan dipom-pom. Kalau aku bilang BRI-nya bagus banget kayak gitu-gitu ya. Nanti aku akan ngomongin. Jadi bagusnya dia tuh apa secara timing ya. Jadi kalau secara fundamental memang aku setuju. Kemarin-kemarin tuh fundamental BRI itu melambat. Jadi di luar sana banyak yang bikin analisis, terutama influencer yang kacamatanya trading. It's okay, bukan salah mereka kalau sampai Anda cut loss karena mereka, itu ya salah diri sendiri sih, bukan karena mereka juga gitu loh. Karena memang POV-nya mereka trading, kan aku udah ngomong berkali-kali. Kalau nggak punya dua kacamata, trading atau investing, kacamatanya cuma trading doang, Anda nanya saham investing ya nggak bisa. Dibilang tentang fundamentalnya BRI itu jelek banget, pokoknya masih turun. Aku sepakat, aku agree. Asing masih jualan waktu, aku sepakat, aku agree. Tapi yang kita lihat adalah future, ke depan. Karena kondisi perekonomian tuh nggak kayak gini terus, gitu loh. Nah, jadi ilmu value investing itu mencari perusahaan bagus yang secara valuasinya tuh saat itu lagi terpukul karena kondisi eksternal. Nangkep ya? Jadi bukan karena saat itu bagus. Kalau fundamental saat itu bagus mah semua masuk, isti masuk, harga saham tinggi. Kan itu yang disebut dengan strategi contrarian. Itu yang disebut dengan Warren Buffett, be fearful when others greedy, be greedy when others fearful.
kita kembali ke valuasi. Kita kalau bicara tentang timing, ya ini bukan mau pom-pom BRI, sekali lagi belilah dengan nominal yang kamu ngerti, siap dengan resikonya. Anggap kalau dia kayak seandainya dia turun terus sampai dasar bumi ke-7 gitu, dasar ke-7 lagi, anggap aja kayak gitu, anggap aja kayak dia turun kayak Unilever, padahal belum tentu, enggak juga gitu loh. Ini nggak bisa dibandingin kayak Unilever gitu, tapi kamu harus pakai mindset kayak gitu, supaya apa? Supaya kalau turun kamu nggak ngoceh-ngoceh hanya karena kemarin katanya bagus, katanya siapa? Katanya Mbah, sorry Mbak, lama-lama, sorry ya, katanya Mbah, tahan gitu. Nah jadi ambil keputusan sesuai dengan resiko yang kamu siap ini. Ini aku bilang ya, valuasi itu murah pol gitu loh. Ini katanya Ellen May sih, bukan katanya mbahmu sih. Katanya Ellen May valuasinya murah pol. Nah kemarin tak ulang-ulang kan, ya dengerin, rungokno kenapa? Saham yang valuasinya murah, tendensinya bukan naik cepat. Kalau naik cepat itu saham breakout, itu trading. Berarti kamu trading. Nah tapi kalau saham yang valuasinya murah, itu tendensinya masih akan terkoreksi, say. Gitu loh ya. Jadi masih akan terkoreksi, kira-kira kayak gitu. Oke, sekarang ini kita ngeliat ya, BRI ini current PBV-nya 1,84 kali dengan 5 years average 2,28 kali, diskon 19%. Kalau dibilang murah-murah amat tidak juga, karena memang 5 year average PBV-nya dia di 2,28. Di bawah standar deviasi minus 1, artinya kalau dilihat rata-rata, ya lumayan lah, agak-agak jauh dibandingin dengan rata-rata. Terus kemudian kita lihat BNI loh, yang udah turunnya lumayan signifikan. Dia tuh cuman turun 4% dari rata-rata. Jadi jauh kalau dibilang diskon valuasinya sama BRI itu jauh. Bandingin sama BMRI, dia malah premium plus 8 nih, sama kayak BCA nih, kurang lebih sama kayak BCA. Jadi banyak yang bikin investor asing kemarin-kemarin itu keluar dari market. Kenapa? Karena banyak ketidakpastian dan juga khawatir kalau di pemerintahan Pak Prabowo yang baru ini nanti pemimpinnya dari Himbara diganti gimana, kebijakan diganti gimana, udahlah cari aman aja, terus mereka keluar dari market, kira-kira kayak gitu ya. Nah jadi itu yang impactful banget. Nah sekarang dengan diturunkannya suku bunga, perhatikan proyeksi net interest margin di 2025 ini bagaimana. By the way, saya nggak akan jawab pertanyaan bakal naik sampai ke berapa. Itu pertanyaan yang mau instan banget gitu loh. Itu kalau di MFED, di Mtrade kita kasih tahu karena mindsetnya udah beda. Nah, lihat di IGOI aku ini ada perbandingan net interest margin. Terima kasih banget buat tim aku, tim Mtrade yang udah menyediakan data-data yang valuable kayak gini. Aku cuma ngasih logikanya, dicari datanya valuable banget kayak gini. So thank you banget ya, dear team. Oke. Jadi ini BCA, ini pertumbuhan net interest marginnya di 2024 dibandingkan dengan 2025. BCA ini tetap sama, BMRI naik sedikit. BRI dari 7,6 jadi 7,7. Terus kemudian BNI ya, ini kenapa di 2024 tuh masih ada kata F forward karena laporan keuangan full year-nya belum keluar. BNI naik dari 4,2 sampai 4,4%. Itu persentasenya cuman kecil. Woi, kalau buat perusahaan gede itu persentasenya gede, say. Sekarang kita ngomongin technical. Aku akan bahas dari Bank Cape Antri dulu yang valuasinya masih cenderung tinggi meskipun dia diskonnya sudah banyak. Kemarin jadi naiknya juga nggak signifikan. Secara monthly chart buat Bank Cape Antri atau BCA ya ini favorit banget, soalnya favorit investor asing. Cara ngebacanya gini, perhatikan BCA ini ya sepanjang 2024 kemarin dan 2025 itu nggak ada dia breakdown dari MA20. Kalau ada breakdown pun dalam monthly chartnya dia mantul naik lagi. Yang di TokTok yang di YT udah banyak banget yang nonton, langsung aja ke IGOI yuk, jebolin si Ceng yang nonton biar semangat nih. Oke ya, langsung aja ke IGOI aku Ellen May _official, INSTAGRAM aku Ellen May _official. Perhatikan di sini, ini di MA20-nya, ini supportnya. Monthly. Dan gak pernah kesentuh, sehingga kalau bodoh-bodohan, kita mau investasi BCA dengan cara DCA, dollar cost averaging. Pakai monthly chart. Siapa bilang chart tidak bisa dipakai untuk investasi? Dari checklist fundamental, business model management, profitabilitas, valuasi, yang terakhir kita lihat chartnya.
Ya, jadi dibalik kalau trading kita lihat chart dulu, baru fundamental tuh cuman melengkapi saja gitu loh. Oke, teman-teman yang di TokTok yang di IT ke Igoy Instagram aku namanya @ellenmay_official, sama persis kayak TokTok aku. Nah, jadi ini kalau misalkan mau DCA, nunggu pas di bottom MA20 monthly. Gampang toh, ini segampang-gampangnya analisis teknikal yang aku kasih kalian, segampang-gampangnya. Gak usah kamu dengerin kata siapa pusing ya. Bahkan kalau kamu gak mau dengerin aku pun pakai cara kayak gini ya it works gitu loh untuk saham-saham tertentu. Tidak berlaku untuk semua saham. Ini udah difilter fundamentally. Kalau mau pakai strategi lump sum, value investing lump sum, oh berarti gampang. Suatu hari pesan ke anak cucumu di surat wasiatmu, kalau BCA turun kena MA50 monthly, hajar bleh. Keluarin semua cash dan setara cash, deposito, obligasi, jual semua, hajar bleh, gampang toh. Nah, aku mau kasih tahu anakku ini besok. Ini baru kepikir juga, aku mau kasih tahu mereka. Karena susah ngajarin anak sendiri, ngumpulin mereka untuk ini tuh dengerin lama, nonton live gini, aduh mana mau dengerin mama ngoceh gitu ya, lama gitu ya. Nah, aku mau kasih tahu udah gampang nak, kalau BCA-nya turun sampai ke MA50, ya wes, keluarin tabunganmu ya, uang dinginmu keluarin semua, hajar di sini ya. Oke. Sampai MA50 di sini. Karena apa? Kadang jebol ini naik lagi. Nah, perhatiin, aku mau bandingin sama saham yang lain. Definisi capek antri itu kayak gini loh. Kamu mau ngantri BCA di MA100, susah. Nih, perhatikan. BMRI yang di TokTok yang detail langsung aja ke Igoy. BMRI ini sebenarnya saya agak-agak worry karena ada double tops ini. Dan breakdown MA20 ya. Secara dari pandemi kemarin BMRI naiknya jauh lebih tinggi daripada BCA. Ya, secara percentage sebenarnya di portfolio aku kalau percentage growth-nya BMRI untuk investing ya dari pandemi itu lebih tinggi BMRI daripada BCA, di mana BMRI tumbuh 300%. Sama-sama valuasinya premium 7%, 8%-an dari average rata-rata. Metode untuk melihat valuasi ada banyak by the way. Dengan metode yang kita gunakan itu tadi, itu growth-nya BRI sekitar 300%-an dari pandemi. Sedangkan growth-nya BCA 200%-an. Kenapa pakai pandemi? Simple, pandemi itu membentuk low besar gitu loh. Salah. Ini BBCA ya. BBCA dia tumbuhnya sekitaran 200%-an. Oke, kita lihat di sini. 150%, malah 153%. Dari bottom pandemi. BRI malah pertumbuhannya dari bottom pandemi sampai di pucuk pohon cemara ini ya. Aku ngelihat banyak kemarin, apalagi mohon maaf ya teman-teman, baik influencer maupun personal yang masuknya zaman pandemi itu yang investasi di BRI udah lagunya udah galau-galau gitu. Kayak bener nggak sih gue mengambil keputusan ini, nggak berani ngasih direction. Banyak, bukan satu orang aja. Saya melihat sangat wajar sekali. Sebenarnya kalau kalian BRI nggak pernah naik, bilang nggak pernah naik, aduh ini salah banget dari pandemi kemarin. Ngelihatnya tuh dari time frame berapa? Nggak bisa time frame daily gitu loh. Ini naik 206% loh. Sama BCA aja tinggian dia, naik persentasenya BCA 150%. Bank Mandiri 300%. Aku paling cuan di Bank Mandiri, tapi porsi investingnya banyak kan BCA gitu loh. Nah, ini BBNI sakti juga nih, growth-nya dari pandemi kemarin itu 300% juga gitu. Nah, jadi kesimpulannya balik lagi ke Bank Mandiri saat ini. Mungkin saya ngomong agak terlalu cepat ya. Buat pemula mungkin bisa nangkep 1-2 biji aja gitu, nggak apa-apa, daripada enggak sama sekali. Saya masih mengantisipasi Bank Mandiri sebenarnya. Cuman ya dia nggak akan jatuh sampai sedalam gimana sih, enggak ya. Bank Mandiri dan BCA ini dua kesayangan institusi gede. JP Morgan kayaknya suka juga gitu. Cuma saya nggak suka pattern ini. Jadi kalau sama-sama valuasi mahal, saya lebih memilih BCA. Nah, sekarang kita ke BBNI sebelum ke BBRI. Ya, jadi bandingin BCA gak pernah jebol MA20. Bank Mandiri tadi jebol. Warna line merah ini jebol, ya udah jebol. Oke, sekarang kita lihat Bank Negara Indonesia. 4 ini aja, nggak usah kemana-mana. Sebenarnya ada BNGA, ada Syalala, yang lain-lain. Oke, perhatikan di sini ya. Ini BNI dia jebol MA
20 monthly, terus kena MA 50 monthly. Ini bicara long term investing, makanya saya pakai monthly. Oh, kena support, ada head and shoulders lagi di support di sini. Oh, ada pantulan. Oke lah, ini ada potensi mantul. Nah, kita lihat BRI. Ini yang paling puara sak para-parai saham banking perbankan gede dari 4 temennya. Ini koreksinya, ya. Koreksinya bukan jebol MA 20-50 lagi, tapi MA 100. Nah, di sisi lain saya melihat seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, tidak pernah dia jebol MA 100 monthly dan bablas terus. Perhatikan di IGOI aku, @ellenmay_official, di pandemi kemarin, bulan Mei 2020, dia jatuh jebol MA 200, kemudian mantul lagi. Jadi ekor doang. Jadi kayak 2 atau 3 hari yang lalu kita langsung aja ke daily chart. Sekali lagi, I'm sorry kalau kata-kata saya ini mungkin menyinggung beberapa orang yang sebenarnya bukan mau menyinggung, saya mau mengutarakan fakta. 13 Januari, 14 Januari, saya melihat banyak orang yang marah-marah pada orang yang beli ini. Contoh, temanku Bu Linda Homia tuh kan BRI banget, wong dia investor ya, saya ngerti gitu loh, POV-nya dia jangka panjang, dividen gitu loh. Dia bilang dia dirujak netizen, dan saya pun juga sering mengatakan BRI ini valuasinya oke for long term investing, meskipun saya 2 kacamata, kadang saya bisa trading, di M-Trade trading, di M-Vest kita investing. Buat investing, ini saya udah males ngomong lagi nih di 13-14 Januari, waktu itu saya udah males ngomong. Kenapa? Karena di luar sana orang-orang udah pada galau. Ya, dan banyak orang yang saya ngelihat di sosmed itu, makanya sampai beberapa sosmed saya mute, mereka tuh bilang gini, Big Banks, BNGA apa semua itu saya udah jual deh, ganti sorry ya, ini bukan ngejelekin sahamnya atau gimana, tapi saham ini aku mau kalau timingnya oke. Kayak brand itu juga tadi saya watch, dan kita M-Trade masuk BRPT loh. Jadi kita bukan jelekin sahamnya. Ya di BRPT, di brand, di cuan aja untung. Tolong teman-teman, aku ingetin berulang-ulang berkali-kali. Ini 2 POV beda. Satu trading, satu investing. Dua-duanya sama-sama bisa bikin cuan. Tapi ujung-ujungnya balik lagi. Self-reliance, harus ngerti benar. Kalau enggak, kamu investing ujung-ujungnya kayak pingpong sana-sini. Dulu, beberapa hari yang lalu, 13-14 Januari, ada mungkin yang marah sama saya. Komen di channel, komen di DM, di EDM atau di ini, ngomongnya udah nggak enak banget gitu loh. Ya, tapi saya paham, saya nggak apalin nama orangnya juga, ngapain. Saya paham. Kemarin, gantian, yang ngomongin saham trading terus dibandingin BRI, dia yang dirujak sama netizen. Salah siapa? Bukan salah dia yang ngomong. Salah lu sendiri kalau kamu nggak belajar. Kalau kamu belajar, kamu nggak salah. Gitu loh. Mohon maaf ya, bukan salah kamu sih, salah dia. Karena kamu nggak melakukan. Kan kamu masih mau mendengar saya. Salah mereka sendiri yang nggak mau belajar gitu loh. Ininya, BRI ini, aku ngelihat kalau kalian nanya apakah ini momen yang tepat untuk all in, saya mengatakan jawaban saya cuma satu. Tidak pernah ada momen yang tepat untuk berinvestasi saham. Yang ada adalah momen yang efektif, momen yang efisien. Kalau tepat itu 1 tambah 1 sama dengan 2. Kalau tepat itu hitam putih. Kalau efektif dan efisien, artinya ini momen yang secara probabilitas gue bakalan dapet cuan lumayan, tapi saya menyadari, benar-benar sadar, pakai neokortex, bukan otak monyet atau otak ular, otak reptil. Sadar bahwa tetap ada resiko di market, resiko apapun, rupiah melemah dan sebagainya, sehingga masuknya tetap sesuai dengan nominal yang saya bisa afford. Musiknya nyala atau enggak? Anak saya barusan telepon. Masih nyala nggak suara saya yang di IGOI? Oke, aku nyalain dulu komennya buat ngecek suara. Masih nyala nggak? Tidak ada momen yang tepat. Kalau Anda nanya saya, momen bottom abis itu naik lagi, yaitu hoki-hokian.
Kemarin sebenarnya pas kalian lagi, bukan kalian lah ya, nggak enak ya kalau ngomong kalian, orang kalian bukan pelakunya. Kalau mereka yang lagi ngebully para investor yang nge-call BBRI, itu sebenarnya aku mau ngomong 13-14 tuh breakdown MA100, itu the best time buat masuk. Di M-Trade tak kasih tahu, M-Fast kasih tahu. Gitu loh, tapi yang di luar saya nggak mau kasih tahu. Kenapa? Karena mindsetnya masih all in, naga-naga, cacing-cacing. Kalau kaya, kalau miskin. Orang kaya nggak begitu. Udah cukup ya. Jadi hari ini bagaimana? Kembali lagi. Yang di tok-tok, yang di Igoy, tolong dong cek suaraku oke nggak sih? Masih muncul nggak sih? Sekarang nih ada yang bilang, Arli bilang kalau nggak tepat ada sistem nyicil dikit-dikit. Nah, saya ajarin sekarang. Sistem nyicil dikit-dikit ada 2 macam. Nyicil dikit-dikit yang DCA terus, tapi nyicil dikit-dikit yang lamsam. Lamsamnya tuh bukan sekali bleng masuk, tapi lamsamnya itu lamsam yang bertahap. Hai Robert, thank you nonton. Oke. Suara aman ya yang di tok-tok YT ya. Yang di Igoyku abis ditelepon anakku, jadi suara bisa mati. Oke ya. Oke, terus aku nggak bisa baca komen di Igoy, banyak yang follow. Jadi aku mau ajarin kalian. Gampang banget. Ini belum ngomong trading loh. M-Trade ada trading saham macem-macem. Ya nanti tahu-tahu saya share aja lah. Oh, udah cuan segini. Lo kok gak share di sini? Waktuku habis ngebahas pertanyaan viral. Dan aku udah ditunggu tim aku buat makan ini. Yaudah, ntar aku bahas dikit lah buat saham tradingnya lah. Oke? Ini aja belum lulus, mentalnya mau trading lagi. Belajar di DM aku ST atau Basic Super Trader ST, nanti aku kasih URL khusus hari ini deh, kasih gratis. Kalau mau langsung catat nih emtrade.id/live. Sebenarnya nggak gratis sih, cuman karena kalian nonton aku appreciate. Oke, aku ajarin. Kamu kalau mau lamsam atau mau DCA, ada 2 macam strategi. DCA itu strategi yang beli dikit-dikit tiap turun. Kalau BCA kamu pakai MA20, kena MA20 monthly buat DCA, beli, boleh. Tiap bulan beli dikit-dikit, boleh. Tapi personally Ellen bukan pengagum strategi DCA karena aku bisa ngebaca timing. Ya. Nah, kalau BRI, kamu mau DCA-nya, tiap dia kena MA20 boleh, kena MA50 boleh, karena MA50 ini dia sering kesentuh juga gitu loh. Mungkin di MA20 kamu masuk dikit-dikit, kena MA20 monthly masuk dikit-dikit, MA50 kamu masuk banyakan. Tapi kalau kamu mau lamsam, alias aku gak mau sering-sering investasi, paling investasinya ini 2020, ini 2025, ya 3-5 tahun sekali kalau ada crash aku masuk. Berarti kamu tipe yang ngumpulin duit cash banyak di investasi deposito atau setara cash kayak obligasi. Begitu saham ini turun, kalau BRI kamu pakai MA100. Jarang banget terjadi di sini. Nah, sekali masuk, Mak, bleng, kena MA100, beli yo. So, terus kamu harus paham, cerdas. Jangan bilang kena MA100 langsung mantul, langsung naik. Ingat ya, saham valuasi murah tuh gak gampang naiknya. Tapi kalau kamu dapat di bawah, ini margin of safety kamu itu gede banget, ya, gede banget. Dan potensi upside-nya cenderung besar untuk jangka panjang, ya. Jadi dalam setahun, aku nggak tahu apakah bisa 100% atau 2 tahun 200%, saya nggak ngerti gitu. Tapi begitu kena MA100 monthly, BRI itu lagi murah gitu. Nah, caranya ini seperti tahun 2020 Maret, April, Mei. Perhatikan di Igoy aku @ellenmei_official. Di TokTok di YT you have no clue, nggak bisa lihat ini. Ini kena MA100 itu di Maret 2020. Terus langsung mantul. Ini kalau dilihat intraday-nya dia naik sekitaran 22%. Pertanyaan, apakah boleh trading di sini? Silahkan, menikmati cuan dulu sedikit. Tapi ingat, ini best price buat investing. Dan kalau kalian investing, jangan stres jika dia ada zigzag beberapa bulan. Nah, sejak Maret 2020 sampai dengan dia gerak naik, itu butuh sekitaran 3-4 bulan buat BRI ini gerak naik. Ya, jadi kalian lamsamnya itu boleh sebenarnya dalam 3-4 bulan berturut-turut ini kalian masukin bertahap. Terus, ini perhatiin ya, ini pas kena MA200, ini teknis.
perhatiin pas kena MA 200 sampai dia jebol, sampai kena ekor di bawah ini di MA di tahun 2020. Lihat di Igoi aku di YT dan TokTok kalian gak bisa ngelihat ini. Aku ulang, ini penting. Ini buat timing the market gampangnya pol, sak gampang-gampangnya gampang. Kena MA 100 di Maret, April, Mei masih bisa turun 15%. Itu yang tak maksud. Saham valuasi murah masih bisa turun, tapi ya nggak apa-apa kalau kamu ngelihat secara fundamentalnya bagus. Nah, berarti pada momen ini dari kena MA 100 ya di 2480 sampai kena di bawah ekor ini strateginya kamu boleh nyicil. Loh, itu DCA, menurutku bukan DCA. Misal kamu punya modal 1M atau 100 juta lah, kamu masukin turun 10 juta, 10 juta, 10 juta. Loh, tapi Miss, kalau aku ternyata beli baru 10 juta, ternyata besoknya naik gimana? Ini contoh, beli di Maret 10 juta, Aprilnya naik 7,6%, ya beli. Jadi mindsetnya bukan beli di bawah, tapi mindsetnya beli selama dia dekat MA 100 itu. Nyicil. Oke, pertanyaanku, kalau sampai, coba teman-teman jadi totok yang di YT langsung ke Igo ya, ini penting banget karena mungkin malam hari ini aku cuma mau bahas ini doang, yang trading di morning briefing M-Trade ada. Thank you Ameza buat koinnya. So you have to see this. Lihat ini ya, kalau kamu beli di Maret, dia naik. April, kamu beli lagi 10, sampai di sini, turun di bawah di sini. Kamu beli lagi 10. Ternyata 10 ya. Ternyata di bulan berikutnya Juni naik. Juli naik. Modalmu belum kepake. Beli nggak? Beli. Valuasinya masih murah. Loh, ini kan udah jaraknya lumayan ya. 10%, 20% dari bottom MA 100 monthly. Ya kan view-nya bukan segini ya. Long term investor kacamatanya view-nya segini loh. Loh, ini kalau udah jadi chartnya, makanya ini pengalaman jam terbang yang baru masuk pada masa pandemi gak akan bisa ngelihat ini. Mohon maaf, bukan saya mau nyombongin, saya juga belajar sama teman-teman investor yang lebih senior dari saya dari 2007-2008 ya. Jadi kemarin dibully masalah BRI, yo karepmu, wong aku juga cuan dari trading di BRI sendiri. Aku yakin what I'm doing gitu loh. Kamu marah sama saya itu, that's not my problem. Bukan kamu, mereka marah sama saya, that's not my problem, that's their problem. Dan sekarang orang-orang yang marah sama mungkin influencer trading yang ngomongin brand, BRPT terus cuan, terus mereka cut loss di BRI di best price investing, it's not the influencer fault gitu loh, itu tanggung jawab pribadi. Oke, sekarang kita ke waktu yang sekarang aja, 2025. Tak kasih tahu teman-teman, kamu tuh beruntung banget dikasih momen ini. Kalau ekonomi nggak lagi melambat, kamu nggak dapat momen ini lagi. Ini kesempatan kedua. Masuknya bagaimana? Pakai otak neokortex, jangan otak monyet atau otak ular, otak mamalia atau otak reptil. Caranya beli gini, 1, duit dinginmu berapa? 2, kalau sampai nih ya, ini enggak akan begitu. Tapi siapa tahu Ellen salah. Bisa saja saya salah. Jangan anggap saya selalu benar. Bisa jadi kalau misalkan dia turun terus bablas sampai MA 200 gimana? Wah, ternyata suku bunga dinaikkan lagi, asing buang lagi. Kamu siap nggak dengan resiko? Duitmu secukupnya aja, Dul, katanya Mas Irwan Irwansyah. Siapa? Irwan Prasetya. Duitmu, aku nyontek dia ya, duitmu secukupnya aja, Dul. Masuk di sini tuh jangan all in naga-naga cacing-cacing, kata Pak Windul gitu loh. Nah, jadi masuk di sini secukupnya. Oke, pertanyaannya, Miss, ini berarti itu masih dekat MA 100 toh. Aku masih boleh lamsam? Boleh. Lamsamnya kamu mau hajar blast sekali langsung boleh. Tapi kalau besok dia ada koreksi lagi, sedikit koreksi sampai ke 38 lagi, lu gak boleh nyesel. Kenapa? Ya, kamu udah tak kasih tahu, ini bisa turun. Gitu loh. Kamu harus tahu what to expect. Ya, ini akan zigzag dulu beberapa bulan, baru dia naik sampai 5.150, baru naik sampai 6.250. We never know bottom market. Sejak level 46 itu kita udah call. 46 tuh di sini. Ini valuasi udah murah. Waktu itu kena MA 50 monthly yang ditok-tok di YT langsung ke Igoy.
Ini udah murah, kita udah call. Ternyata ketika kita call buy untuk long term investing, ini masih turun kayak Akses waktu itu. Dan turunnya 17% menurutku untuk long term investing turun 17% sampai level bottom itu normal sekali. Masalahnya loh, mindsetnya saya nggak nyampe. Karena cuman ikut-ikutan sana sini, rekomendasi sana sini. Trader yang trading brand PRPT cuan, gak salah mereka, wong mereka duit-duitnya mereka gitu loh. Suka-suka mulutnya mereka mau ngomong apa. Salahnya adalah gak mengerti prinsip investasi. Jadi long story short, kalau kamu mau beli ini, kamu belum terlambat buat long term investing. Gak peduli dia naik sampai 46 atau dia turun sampai 38, kamu mau nyicil 1-2 bulan ke depan itu masih oke. Dan jangan tanya saya best price-nya di mana, bisa turun lagi sampai di angka mana. Aku tuh gemes nih ada orang nanya gitu, pengen tak jiwit gitu loh. Karena udah diajari konsepnya ini, tapi kalau yang di luar ya aku paham lah. Cuman kalau West Investors, berapa bulan investors tuh ketahuan e-course-nya gak dibaca gitu loh, pengen tak gemes gitu loh, karena sayang gitu ya. Jadi teman-teman jangan tanya saya dia bisa turun sampai berapa, dia bisa naik sampai berapa. Saat ini valuasi sudah sangat murah. Kalau dia turun sampai 36 itu masih normal. Kalau dia masih bisa turun sampai 38 itu masih normal. Dia bisa naik sampai berapa? Ya, aku kasih tahu aja beberapa resistance-nya. 46 itu masih valuasi murah. Aku lupa ya, fair value-nya tuh di angka berapa. I have to check ke tim saya sih. Ya, jadi 5175 itu sudah fair value seingat saya. Nah, ini upside-nya bisa berapa? Upside-nya bisa berapa? Upside-nya dari level terendah ini, ya kalau ditanya pernah mencapai 64, 63, 50, ini upside-nya bisa 59%. Pertanyaannya kapan? Nobody knows. Kalau tiba-tiba ekonomi bagus, Pak Prabowo bisa dapat banyak investasi dari luar, ekonomi bergerak bagus, ini bisa lebih cepat. Suku bunga tiba-tiba Jerome Powell tergantung moodnya dia. Moodnya dia lagi mau nurunin suku bunga karena ini. Kan waktu 18 September dia nurunin sampai 50 basis point tuh investor pada kaget, analis kaget. Karena dia nuruninnya tuh nggak, pada ngarepnya tuh nggak segitu, tiba-tiba diturunin segitu gitu loh. Kan kaget ya, langsung rally. Dari Agustus tuh udah dikasih wanti-wanti kayak, oh ini mau turun suku bunga hampir 100%, ini mau turun, langsung rally, bisa rally gitu loh. Nah, kita nggak tahu Jerome Powell gimana. Sekarang Jerome Powell lagi hawkish tuh artinya lagi nggak minat mau nurunin suku bunga, kira-kira kayak gitu. Makanya marketnya belum gerak. Sekali Jerome Powell bersin atau batuk aja ngomongnya, suku bunga kayaknya nanti mau naik, waduh marketnya naik tuh. Padahal baru ngomong kayaknya. Mau institusi, mau retail, nggak ada satupun yang bisa baca masa depan secara persis. Tapi untuk investing, margin of safety is very important. Kalau trading urusnya lain. Kalau trading belajar di tanggal 1 2025 jam 10 pagi, daftarnya ini URL buat gretongan. Nanti kalau di DM tuh sebenarnya nggak gratis lagi, tapi untuk khusus hari ini yang di DM aku kasih gratis juga. emtrade.id/live itu buat ngefilter audience sebenarnya. Ya, emtrade.id/live. Kenapa saya kasih ke kalian semuanya? Nanti di DM aku kasih juga buat yang dari live nggak bisa catch up URL ini, DM aku WST. Nanti akan dikasih URL Basic Super Trader atau BST aja, BST. Kalau W itu workshopnya, BST gitu. Nanti dikasih URL yang free ini supaya kalian bisa belajar lebih detail. Kalau baca chart kayak gitu tadi, ini di sini tempatnya. Jadi sekali lagi saya thank you buat kalian yang semangat nonton. Dan kalau kalian udah cut loss 2 atau 3 hari yang lalu, gak usah stres, anggap aja itu uang sekolah, supaya ya teman-teman bisa menyadari bahwa paling penting adalah ilmu dari diri sendiri. Gak usah nyalain orang lain, karena suka-sukanya orang mau ngomong apa dan suka-sukanya saya mau ngomong apa. Di sini saya percaya mungkin ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Ya suka-sukanya saya, karena apa yang saya ajarkan adalah apa yang saya lakukan. Ya, kira-kira itu aja. Semoga bisa bermanfaat. DM saya BST untuk bisa dapatin URL untuk webinar tanggal 1 Februari 2025 free. Jadi thank you banget yang udah nonton, dan sorry banget malam hari ini aku nggak sempat bahas AAD dan kawan-kawan. Intinya AAD kita masih tertarik untuk buy, tapi nunggu dia ke arah lagi, nunggu
sorry kok ADI sih, CBDK, nunggu dia bentuknya kayak ADI turun, dia nggak arah lagi. Ratu sama, kita lagi nunggu dia turun, jadi nunggu chartnya tuh terbentuk dengan lebih bagus. Terus kemudian ada beberapa saham trading, saya update dikit, ada beberapa saham grup Bakri, grup Salim yang kita juga trading kan ya. Disclaimer yang ini resikonya agak lumayan tinggi kayak Dewa, BRMS kita watch, Dewa kita juga lagi watch juga. Terus kemudian kalau Pani belum, kita lihat masih distribusi, Bumi itu juga kita lagi nge-watch ya. Terus apa lagi ya? Gas abis naik tinggi. Untuk saham-saham gas dengan adanya gencatan senjata, kita justru malah mulai waspadai profit taking ya. Jadi harga bukan gas, oil udah naik tinggi, kita justru malah waspadai profit taking. Kita mau bikin webinar untuk kripto dan juga US stocks bulan Februari nanti, tanggalnya kita kasih tahu. Itu untuk M-traders dan investors kita untuk menambah wawasan aja. Dan untuk teman-teman yang non-investor, non-M-traders bisa ikut, ada biayanya sedikit. Tujuannya untuk apa? Untuk memfilter audience yang berkualitas, yang benar-benar niat. Saya Ellen May, semoga bermanfaat. Dan kalau Anda bingung, nonton recordingnya dinaikin kira-kira 1 atau 1,5 jam lagi di YT saya. Cari aja YT saya, EMTRADE_YOUTUBE. Oke ya, salam profit, selamat malam. Ini dia bilang, cuma obat yang IPO gak kelep, yang lain kayak koit. Enggak loh, biarin IPO turun itu oke, bagus. Daripada arah terus, dia lagi pembentukan harga, pembentukan chart. Nah, kita mau trading kalau udah ada pembentukan chart. Nulisnya BST jangan di sini, say. Nulisnya di DM aku, just in case kamu telat gak bisa catch up dengan URL yang aku baca tadi. EMTRADE_ID_LIVE 1 Februari jam 10. Salam profit, selamat malam.